halo murid-muridku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semangat semua kan ya? Nah, biar makin semangat, saya ada sebuah jingle atau jargon mungkin ya. Jadi habis ini kalian berdiri, terus saya bilang matematika. Nah, terus tangannya ke atas, matematika saya pasti bisa, masuk gitu ya. Nah, jadi apabila saya bilang matematika, terus tangannya ke atas, matematika saya pasti bisa, masuk. Ya semuanya berdiri biar makin semangat dan semangat belajar untuk kita hari ini. Ya, kita mulai ya. Persiapan. Matematika saya pasti bisa, masuk. Tepuk tangan semuanya. Nah, seperti biasanya sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kita membaca basmalah bersama-sama mengikuti komando saya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya akan mengecek kehadiran dari teman-teman semuanya, dari anak-anakku semuanya. Yang pertama ada Ahmad Rizalul Fikri. Rizal izin. Terus habis itu Ahmad Farhan. Hadir. Difaul Fikri. Hadiman. Muhammad Nur Fitra Hasim. Rehan. Taufik. Wahyu. Nah, berarti yang belum bisa hadir yaitu Rizal ya. Rizal ke Kudus, kegiatan keluarga ya. Nah, kegiatan keluarga. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang aritmetika sosial. Nah, khususnya dalam bahasan untung rugi. Untung dan rugi. Untung dikurangi bukan. Nah, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar aritmetika sosial, fokusnya kepada untung dan rugi. Jadi kita akan menentukan nilai untung, nilai rugi, dan harga jual, harga beli. Seperti itu. Nah, di sini saya ada sebuah gambar nih, sebuah gambar penjual sayuran. Misal nih, Pak ini siapa ya anaknya, dikasih nama siapa ya? Pak Seto, ya Pak Seto. Bentar saya kasih nama deh. Pak Seto. Pak Seto. Pak Seto adalah sebuah penjual sayuran. Nah, seorang. Pak Seto adalah seorang penjual sayuran. Masih fokus berarti kalian. Nah, para Pak Seto penjual sayuran, nah yang dijual itu ada yang namanya kol, ada yang namanya bayam, ada yang namanya wortel, terus apa lagi kira-kira? Timun, kangkung, tahu, bayam, dan macam-macam sayuran lainnya. Nah, kira-kira Pak Seto, bentar. Pak Seto ini dia sayurannya ini tidak menanam sendiri, tapi dia membeli dari petani untuk dijual lagi. Nah, misal nih Pak Seto membeli 1 kilogram cabai dengan harga berapa sekarang cabai? Berapa? 40
Kita misalkan 45.000 ya. Harga belinya harga belinya 45.000. 45K lah, bahasa gaulnya 45K. Nah, terus dijual 1 kilogramnya dengan harga 50.000 deh. Harga jualnya 50.000. Kira-kira kan ini ada perbedaan harga nih. 45 ke 50 perbedaan harga berapa? 5.000. Itu dinamakan apa ya? Untuk menjawab itu, mari kita berdiskusi terlebih dahulu dengan berkelompok. Nah, berkelompoknya, jadi langsung Ustadz bagi untuk kelompok 1 itu ada Mas Hadiman, Mas Wahyu, dan Mas Afan. Kemudian kelompok 2-nya ada Mas Taufik, Mas Fikri, Mas Rehan, dan Mas Fitrah. Nah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, untuk LKPD-nya bisa dibuka ya. Untuk perwakilan mungkin satu kelompok, satu orang. Sudah saya kirimkan melalui grup WA untuk LKPD-nya. Nah, di sini saya jelaskan dulu ya masalahnya apa saja. Masalah 1 nih, masalah 1 tentang jual beli tanah. Jual beli tanah. Pak Rudi membeli sebidang tanah dengan harga berapa di sini? 100.000 atau 100 juta? 100 juta rupiah. Nah, kemudian karena ada suatu keperluan dalam bisnisnya, Pak Revan, kok jadi Pak Revan? Perantara mungkin ya. Pak Revan menjual kembali tanah tersebut dengan harga berapa di sini? 110 juta 500. Nah, nanti kalian coba tentukan berdasarkan diskusi dengan kelompok, coba tentukan berapa hasil pengurangan dari harga yang dijual dengan harga yang dibeli oleh Pak Revan gitu. Nah, kemudian untuk yang masalah yang kedua tentang jasa servis komputer. Jasa servis komputer. Nah, Wahyu membeli sebuah komputer bekas dengan harga 1.200.000. Nah, kemudian komputer itu diperbaiki dan menghabiskan biaya berapa di sini? 400.000 rupiah. Nah, selanjutnya Wahyu menjual dengan harga 1.500.000. Nah, pertanyaannya masih sama dengan masalah yang pertama tadi. Berapa hasil pengurangan dari harga yang dijual dan harga yang dibeli oleh Wahyu? Nah, untuk yang masalah ketiga saya sampaikan sekalian di sini lengkapi tabel. Nah, seorang pedagang sayuran, siapa tadi pedagang sayuran? Pak Seto membeli beberapa sayuran segar untuk dijual yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Nah, nama sayurannya di sini nih. Nah, kemudian tentukan hasil pengurangan dari harga jual dengan harga belinya. Nah, silakan bisa didiskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Nah, silakan. Silakan berdiskusi. Ya, sesuai dengan LKPD-nya. Ya, nanti kalau sudah selesai bisa maju untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusinya. Kakak. Coba sih yang mana tadi? Yang belum. Ini Mas. Yang di drive, yang di drive. Kan 1.000 kan gini. Iya, di drive. 1 juta berarti gini. Berarti 100 kakak 1 juta. Nah, coba ikut diskusi ya, ikut diskusi. Ya, gimana? Ini 1, 1, dimulai dari masalah yang satu dulu, masalah 1. Nih. Pak Revan ya, Pak Revan.
Evan ya terus dijual kembali 110. Nah, berarti hasil pengurangannya harga yang dijual dan harga yang dibeli. Berarti harga yang dijual yang mana? Harga dijual. Harga jual, harga beli. Nah, berapa? Nah, bisa dilanjutkan dengan masalah yang nomor 2. Nah, sip. Masalah nomor 2, masalah yang kedua. Apa itu yang nomor 2? Berapa hasil pengurangan dari harga yang dijual dan harga yang dibeli? Berarti harga yang dijual, harga yang dibelinya berarti berapa harga yang dibelinya? Harga yang dijualnya itu, harga yang dibelinya ya itu 1.200.000 ditambah 400. Berapa? 100. Harga yang dijual sebentar gitu aja. Nah, bisa dilanjutkan dengan masalah yang nomor 3. Nah, untuk yang masalah nomor 3 ada kesulitan nggak? Belum sampai. Masalah 2 gimana yang masalah 2? Yang nomor tiga ditulis di sini, ntar disalin di depan. Coba nomor 3. Ini berarti harga jualnya yang ini, harga belinya yang ini. Ya, yang ini harga beli, yang ini harga jual. Ya, yang dikurangi apa dulu? Harga jual dikurangi harga beli. Asik. Udah selesai dari kelompok 2. 3.000, 10.000, 2.000, terus di sini 2.000. Sip. Kita tunggu 1 menit lagi. Jadi nanti bisa dipersiapkan perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya ya. Kalau bisa ini kan ada 3 masalah ya, ada 3 masalah dan kebetulan anggota kelompoknya ada yang 3, ada yang 4. Jadi mungkin nanti bisa bergantian majunya biar semuanya kebagian gitu. Nah, udah selesai. Nah, silakan dipersiapkan untuk perwakilan anggota kelompoknya yang pertama untuk menyelesaikan masalah yang pertama. Dimulai dari kelompoknya kelompok 1 dulu. Siapa yang kelompok 1? Nah, di sini. Kelompok 1, kelompok 2. Nah, itu kebetulan ada 2 kan spidolnya. Nah. Ya. Penboard.
Oke oke, selisih hasil pengurangan. Ya, terus harga belinya. Terus hasil pengurangan dari harga jual dikurangi harga beli. Hasil pengurangan. Ini saya bantu, saya bantu. 10 juta saja. Nah, perhatikan di sini. Nah, ternyata semua sepakat ya bahwa hasil pengurangan dari harga jual dan harga beli yaitu berapa di sini? 10,5 juta rupiah. Nah, selanjutnya untuk yang masalah yang nomor 2. Nah, silakan perwakilan dari kelompoknya bisa maju. Yang gantian ya, yang belum maju tadi. K1, K2, kelompok 2. Bisa bareng ada 2. Gantian, santai. Apa itu kakak? Nah. ditulis yang benar. 1,5 juta gitu. Nggak bisa, harus gantian. Gantian. eh, dikondisikan. Ayo berapa tadi? Loh, kok pakai kayu berapa tadi? Berapa tadi yang diketahui? Ayo. Betul. Sip. Jadi hasil pengurangannya 0,1 sama dengan berapa? Nah, sip. Nah, silakan kelompok 1 ditulis kelompok 1. Dipresentasikan kelompok 1 sekalian dijelaskan bagaimana cara memperolehnya. Ya, masalah yang nomor 2.
terus ini kan, nah, nah, sip. Jadi hasilnya berapa? Nah, nah, bentar. Terima kasih ya sudah maju. Di sini coba kalian perhatikan deh. Perhatikan bersama. Dari kelompok 1 memberikan jawaban 100.000. Nah, sedangkan dari kelompok 2 memberikan jawaban negatif 100. Nah, kenapa kok ini bisa terjadi? Kan nggak ada uang negatif. Bentar. Di sini yang ditanyakan hasil pengurangan dari harga yang dijual. Harga yang dijual itu berapa? 1,5 juta. Kemudian harga yang dibeli atau harga produksinya berapa tadi? 1,6 juta. Jadi pengurangannya berdasarkan aturan pengurangan bilangan bulat. Jadi yang betul itu jawaban dari kelompok 2, 1,5 juta dikurangi 1,6 juta. Nah, kenapa di sini ada negatif? Nah, kita simpan dulu, nanti penjelasannya akan ada di akhir seperti itu. Kita simpan dulu ya kenapa kok ada negatif. Nah, selanjutnya masalah yang ketiga. Kelompok 1 dulu, silakan. Ya, dibagi sini. Ya, silakan. Nah, silakan kelompok 2. Langsung hasilnya aja, nggak apa-apa. Ya, benar. Nah, sip. Terus, ya. Oh, oh, oh. Nah, di sini mari kita amati bersama. Di sini harga jual. Harga jualnya yang mana? Yang ini harga jual. Terus harga belinya yang ini. Nah, kemudian yang ditanyakan tentukan hasil pengurangan dari harga jual dan harga beli. Berarti kan 20.000 dikurangi 23.000 hasilnya berapa? Nah, berarti seharusnya hasilnya yaitu negatif 3.000. Nah, kemudian 100.000 dikurangi 90.000. 10.000. Nah, kelompok 2. Diperhatikan ya kelompok 2. Kemudian harga jual di sini untuk 1 kg bawang putih 20.000, harga belinya 18.000. Positif 2.000. Sip, benar. Nah, kemudian yang terakhir 18.000 dikurangi 20.000. Negatif 2.000. Nah, selanjutnya nih. Kita dari tadi mengurangi harga jual dan harga beli. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ada yang positif dan ada yang negatif. Apa ya itu kira-kira? Nah, di sini coba kita masuk ke konsep untung dan rugi. Nah, jadi berdasarkan ketiga masalah tadi, untuk yang
Dikatakan untung jika hasil pengurangannya yaitu positif. Nah, dikatakan rugi jika hasil pengurangannya yaitu negatif. Nah, pinter sekali. Nah, di sini. Nah, untung. Coba Mas Hadiman bisa dibaca Mas Hadiman. Jika harga jual lebih besar dari harga beli. Nah, misal di sini saya misalkan harga jual itu HJ. HJ. Kemudian harga beli yaitu HB. Lebih besar, tandanya bagaimana lebih besar? Ke kiri atau ke kanan? Kemana? Hadapnya kemana? Gini atau gini? Yang kiri atau yang kanan? Kiri atau kanan? Kiri atau kanan? Yang kiri, berarti yang benar seperti ini ya. Harga jual lebih besar dari harga beli, itu dikatakan untung. Nah, kemudian rugi. Silakan Mas Fikri dibaca yang rugi. Oh, ayo. Lebih kecil berarti, maaf di sini ada kesalahan. Maaf, ada kesalahan. Jadi lebih kecil. Harga jual lebih kecil dari harga beli. Nah, dimisalkan lagi dengan yang tadi, harga jual HJ. Kemudian harga belinya HB. Maksudnya? Berarti tanda yang benar bagaimana? Tanda penghubung yang benar menghadap ke HJ atau menghadap ke HB? Menghadap ke HB. Nah, dikatakan rugi jika harga jual itu lebih kecil dari harga beli. Nah, di sini. Di sini, nah maaf ya, ada kesalahan lagi. Di sini yaitu rumus. Jadi berdasarkan masalah tadi, kita bisa menentukan rumusnya. Rumus untuk menentukan keuntungan dan harga kerugian. Nah, jadi tadi kan di masalah tuh, apa yang dikurangkan yang di masalah tadi? Disuruh mengeluarkan apa? Harga jual dikurangi harga beli. Harga jual dikurangi harga beli. Nah, itu untuk menghitung yang untung. Nah, kemudian untuk yang menghitung yang rugi, nah agar nilainya itu menjadi positif. Nah, tadi kan masalahnya kan tadi harga jual, yang rugi tadi ya, harga jual dikurangi harga beli, itu hasilnya negatif. Nah, agar nanti hasilnya menjadi positif, tidak ada yang negatif, maka rumusnya yaitu harga beli dikurangi harga jual. Ini untuk yang rugi. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Wahyu, ada pertanyaan enggak? Enggak untung, enggak rugi. Nah, apa ya itu kalau itu enggak untung, enggak rugi? Apa ya? Nah, itu akan menjadi materi kita pada pertemuan yang selanjutnya. Untuk saat ini kita fokus ke untung dan rugi, seperti itu. Sip. Nah, tahan sebentar. Nah, siapa yang mau baca nih? Siapa yang mau baca? Wahyu atau Fitra? Wahyu, oke, silakan Wahyu. Hold on. Ada yang punya ide kira-kira bagaimana ya cara kita menentukan persen dari keuntungan? Dikali 100%. Selusin 12. Nah, kita tahan dulu sebentar untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, di sini saya kasih clue untuk rumus menghitung.
Ini persentase ya, persentase, maaf. Persentase, rumus untuk persentase. Persentase keuntungan dan kerugian. Nah, jadi persentase untung itu rumusnya apa? Dibagi harga beli dikali 100%. Nah, kemudian untuk yang persentase rugi, harga beli dikali 100%. Nah, kita simpan dulu rumus ini, terus kita kembali ke masalah yang sebelumnya. Ingat ya, persentase untung sama dengan untung dikurangi harga beli dikali 100%. Nah. Untuk menentukan untung, jadi bagaimana rumusnya? Untung sama dengan harga jual atau dimisalkan dengan HJ dikurangi HB. Nah, harga jualnya di sini yang mana harga jualnya? Harga jualnya yang mana? Ini yaitu harga jual. Kemudian harga belinya? 36.000. Nah, sip. Jadi di sini bisa saya tuliskan 39.600 dikurangi 36.000. Berapa hasilnya? Berapa? 3.600. Nah, ingat persentase untung. Tadi apa rumusnya? Persentase untung dibagi harga beli dikali 100%. Berapa ya kira-kira? Untungnya 3.600. Harga belinya 36.000 di sini harga beli. 36.000 dikali 100. Berapa ya? Berapa? 10 10%. Nah, jadi persentase keuntungannya yaitu 10%. Nah, dari sini ada pertanyaan untuk menentukan persentase keuntungan. Nah, semuanya paham ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kita masuk ke refleksi atau akhir dari kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita tadi belajar apa aja sih? Ada yang mau menuliskan enggak? Ayo Fitra coba dituliskan satu apa yang kita pelajari tadi? HC itu apa HC? HC yaitu harga jual. Kemudian dilempar ke temannya lagi. Gantian diberikan ke temannya. Apa itu HB? Harga beli. Nah, bisa dilanjutkan ke temannya yang lain. Kita tadi belajar apa aja? Untung. Rumusnya bagaimana? Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli. Nah, pinter. Selanjutnya. Nah, pinter. Nah, selanjutnya. Kita belajar apa lagi ya? Apa itu R?
Persentase. Persentase apa? U dibagi. Nah, pinter. Selanjutnya. Dikondisikan ya. Untung. Nah, ya silakan. Mau kemana Fitra? Ya silakan, jangan lama-lama ya. Nah, sip. Kurang satu. Silakan Mas Adiman, kita belajar apa ya tadi? Oh, apa ini Mas? Pre atau per? Persentase. R dibagi. Mari kita koreksi bersama ya. Kita tadi belajar tentang haji apa itu haji? Harga jual. Kemudian ada harga jual. Tentunya ada harga beli. Nah kemudian di sini kita juga belajar tentang untung. Bagaimana rumus menentukan untung? HJ dikurangi HB. Nah kemudian kita juga belajar tentang rugi. Rugi rumusnya harga beli dikurangi harga jual. Nah kemudian dikatakan untung jika harga jual lebih besar dari harga. Nah sebaliknya dikatakan rugi jika harga jual. Nah, kemudian yang terakhir kita tadi belajar tentang apa? Cara menghitung persentase dari keuntungan yang diperoleh. Nah, keuntungan dan kerugian. Persentase untung yaitu untung dibagi harga beli dikali 100%. Nah, kemudian dengan persentase rugi sama dengan rugi. Nah, ini seharusnya apa? Harga beli ya Mas Adiman, harga beli dikali 100%. Nah, di sini ada sebuah makna dari kita belajar untung dan rugi. Nah, dari hadis dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman. Nah, dalam kutipan hadisnya itu menjelaskan, jika ia melakukan kebaikan, maka catatlah baginya 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali. Nah, hubungannya dengan untung itu apa? Nah, di sini jika kita melakukan satu kebaikan, maka kita memperoleh 10 kebaikan yang hingga 700 kali lipat. Nah, kita melakukan satu kebaikan, untungnya bagi kita yaitu sampai hingga 700 kali lipat. Begitu juga kita yang melakukan keburukan atau kejelekan, kita juga akan dapat kerugian dari keburukan yang kita lakukan. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu mungkin akhir dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya untuk penugasannya akan saya tambahkan di LKPD yang sudah saya bagikan di situ. Nanti pengumpulannya bisa dikumpulkan melalui ketua kelas dan dikumpulkan ke meja saya di ruang guru. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan membaca doa hamdalah dan kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.